Salat adalah rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Salat ini mencakup berbagai macam ibadah seperti zikir kepada Allah, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Saking pentingnya, salat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Dari sini saja kita telah mengetahui bahwa salat memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam, dan tentu barang siapa yang mengerjakannya dengan ikhlas, ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Salah satunya adalah dihapuskan dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Quran Surah Hud ayat 114. Ketika Allah menceritakan sifat-sifat orang yang bertakwa, Allah pun berfirman, "Apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka." Quran Surah Ali Imran ayat 135. Ayat ini menunjukkan bahwa sifat orang yang bertakwa adalah terkadang terjerumus dalam dosa-dosa besar, atau fahisyah, dan juga dosa-dosa kecil, atau dzulmun nafs. Akan tetapi mereka tidak terus-menerus berbuat dosa. Bahkan mereka mengingat Allah setelah mereka terjerumus dalam dosa tersebut. Mereka pun memohon ampunan kepadanya dan bertobat. Maksud perbuatan-perbuatan yang baik dalam surah Hud ayat 114 tadi adalah sholat 5 waktu. Karena ayat ini dalam konteks membicarakan masalah sholat. Tafsiran ini adalah tafsiran dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, dan mayoritas ulama. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang buruk dalam ayat tersebut adalah dosa-dosa kecil dan bukan semua dosa. Tafsiran ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW. Antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dikuatkan pula dengan ayat dalam surah An-Nisa. "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga." Quran Surah An-Nisa ayat 31. Kata kesalahan-kesalahanmu ditafsirkan dengan dosa-dosamu yang kecil, sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sudi dalam Zadul Masir. Dalam tafsir Al-Jalalain juga dikatakan bahwa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil dan dosa tersebut dihapus dengan ketaatan. Penjelasan yang kami paparkan tadi menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan amalan ketaatan. Di antaranya adalah sholat wajib. Antara sholat subuh dan duhur, asar dan maghrib, maghrib dan isya, isya dan subuh, di dalamnya terdapat pengampunan dosa, yaitu dosa kecil dengan sebab melaksanakan sholat 5 waktu. Namun perlu diketahui bahwa dosa-dosa kecil ini bisa terhapus dengan amalan wajib apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Pendapat inilah yang dianut oleh mayoritas ulama salaf. Artinya, menjauhi dosa besar merupakan syarat agar dosa kecil itu bisa dihapus dengan amalan-amalan wajib. Jika dosa besar tidak dijauhi, maka dosa kecil tidak bisa terhapus dengan sekedar melakukan amalan wajib. Ibnu Mas'ud juga mengatakan hal semakna. Sholat 5 waktu menghapuskan setiap dosa di antara waktu-waktu tersebut, selama seseorang menjauhi dosa besar. Akhir kata, semoga Allah mengampuni setiap dosa kita dan memberi taufik untuk menjadi lebih baik dengan bertobat padanya, serta istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu hingga ajal menjemput. Amin.